Bab yang kita mau bahas hari ini Bapak sekalian adalah bab yang temanya berhubungan dengan sebenarnya akar penyakit kita zaman sekarang tuh apa sebenarnya. Ya. Yang kalau Anda kerjakan ini sebenarnya kalau boleh saya katakan itu Masya Allah. Sebenarnya banyak penyakit bisa hilang. Bisa hilang. Ya. Dengan sendirinya. Iya, dengan sendirinya asal ini dikerjakan. Inilah tools, ya, perangkat dalam bentuk bahan yang Allah siapkan kepada kita, ya, untuk bisa menjalankan peran kita di dunia ini sebagai Abdullah dan Khalifah, kan gitu. Dua peran yang sebenarnya butuh sosok yang fisik yang sehat. Anda bayangkan sosok Khalifah gitu kan, sosok raja, sultan gitu kan. Ya dia harus sehat, nggak bisa. Ya, nggak bisa sakit-sakitan, gimana mau mimpin pasukan? Ya, kalaulah yang paling dekat sama kita adalah Sultan Muhammad Al-Fatih, itu kan bagaimana akhir kematian atau akhir hidup beliau? Ya, Masya Allah luar biasa, meninggalnya di medan jihad. Karena biasanya selama ini kalau dia datang jihad, lagi berperang gitu kan, saat itu dalam kondisi sakit, sampai ke medan jihad itu sakitnya hilang, sembuh dia. Ya, ternyata di akhir hidupnya ya ternyata Allah ambil nyawanya. Ya. Abdullah juga sama. Ya, Abdullah itu maksudnya kita hamba Allah. Banyak syariat dalam agama kita ini Bapak sekalian yang justru memerlukan tubuh yang sehat. Haji butuh yang sehat nggak? Nggak usah jauh-jauh haji deh, sholat aja. Butuh sehat loh. Jadi bab tentang kesehatan ini bukan bab sembarangan. Kalau Anda baca tentang, misalkan saya ingatkan, kalian sudah pernah baca dalam surat Al-Baqarah, wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, kata Allah kan. Allah sudah memberitakan kita makan yang halal, makan yang baik. Terusnya apa ayat tersebut? Allah katakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, kata Allah. Dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Kalau yang kita belajar bahasa Quran itu nggak sembarangan. Urutan pertama apa, urutan kedua apa, urutan ketiga apa, itu semua ada maksud. Ada maksud. Allah bilang halal kan. Kemudian yang kedua Allah bilang apa? Thayyib kan. Ada satu lagi ayat yang lain, wala tusrifu, jangan berlebihan. Lalu ayat tadi kita coba rangkum, katakanlah kita lihat dalam sudut pandang yang luas, maka tadi ada kata-kata jangan ikuti langkah-langkah setan. Apa urusannya setan dalam urusan makanan? Kamu mikir? Ya, yang jelas kita tahu bahwa yang namanya iblis, setan itu semua kebaikan yang akan kita lakukan dia pasti mau intervensi agar kebaikan itu batal. Gitu. Kalau enggak berkurang, kalau enggak tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Itu aja kerjaannya dia. Ya. Jadi belajar kesehatan ini sebenarnya gampang sebenarnya, pakai beberapa ayat selesai masalah. Beneran. Apa yang akan saya sampaikan hari ini pun juga sebenarnya hal yang simple. Saya kadang-kadang mikir, ya Allah, kenapa begitu susahnya orang sekarang obati penyakit? Beneran loh, susah. Kenapa susah? Kenapa? Karena masih penuh dengan hawa nafsu. Musuh lagi kan, masih penuh, masih berlimpah dengan keinginan-keinginan yang sifatnya kita tahu itu nggak benar. Kan setan ngoda, kalau dia halal nggak bisa goda, dia akan goda dengan yang kedua, thayyib, ya kan? Kalau thayyib nggak bisa goda, dia pakai yang ketiga. Itu urutannya. Bab tentang kesehatan ini sebenarnya kalau boleh saya bilang itu selesai dengan ayat wakulu wasrobu wala tusrifu. Selesai. Bab itu, ya, bab tentang kesehatan, ya, artinya masalah kesehatan gitu bisa selesai, boleh saya katakan 50% urusan kesehatan kita bisa selesai dengan ayat tadi. Makanlah kalian, minumlah kalian, jangan berlebihan, gitu. 50%, kata siapa? Kata Ibnu Katsir. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa ayat tadi adalah setengah dari ilmu pengobatan, kata beliau rahimahullah. Jadi masalah kesehatan kita itu sekarang terjadi gara-gara apa? Gara-gara banyak yang harusnya kita tidak makan, kita makan, dan berlebihan pula. Puasa jarang, makannya jelek, olahraga jarang, bertanya, kenapa aku dapat sakit ini? Pret dalam hati saya. Olahraga jarang, gak mau olahraga.
Ya. Puasa jarang. Makan bener jarang. Bahkan kadang-kadang nggak ada. Nikmati hidup selagi hidup. Begitu kan? Dikasih ini tuh, kalau Anda lihat kajian saya itu sebenarnya isinya itu aja, itu aja isinya. Karena memang dari zaman dulu sampai sekarang masalah kesehatan tuh itu aja, itu aja. Ya, begini, saya cerita sedikit. Jadi saya memandang kayak buah begini, nih, misalkan gini. Ini ada pepaya di sini. Hah? Ngetes, masih connect apa enggak? Ini namanya apa? Pepaya. Ya, nanas. Buah-buahan begini Bapak Ibu sekalian, isinya apa sebenarnya? Vitamin, serat, segala macam. Ya, macam-macam lah dalamnya. Tapi sebenarnya buah kayak begini, intinya dia, inti ya, mungkin bahasa kita tuh apa ya? Ya inti lah. Itu cuma 30%. Sisanya serat. Ya. Intinya cuma 30%, sisanya serat, vitamin segala macam. Saya pernah bertanya ke guru saya bilang, terus buah apa yang semua bagiannya itu inti selnya dia? Jawabannya apa coba? Kurma. Kurma. Semua bagian itu isinya inti selnya. Jadi Anda bayangkan kalau ada orang minum kopi kurma, makannya kurma itu the best itu. Karena inti dari satu produk itu ada pada bijinya. Paham ya? Jadi jangan makan produk yang nggak ada biji. Karena nyawanya produk itu ada di biji. Jadi jangan pinter-pinteran. Dalam artian, wah, duit gue udah banyak nih, gue mau cari seedless grape. Oh iya, orang kaya. Cari anggur yang nggak ada biji. Paham maksudnya? Itu mah bodoh sebenarnya. Gimana caranya tumbuh itu? Makanya sekarang ada namanya hibrid. Hibrid. Sekarang jahe pun banyak. Hati-hati kalau makan jahe kayak begini, banyak jahe hibrid. Jahe hibrid itu kebanyakan impor. Ya, dia ditanam nggak bisa. Cuma bisa ditanam di sana doang. Di sini nggak bisa. Maka kalau jahe-jahenya kita umumnya itu jahenya kecil-kecil. Ini jahe gajah cuman kecil, bukan jahe merah ya. Bukan jahe emprit, bukan. Jahe-jahenya kecil. Jahe-jahe yang impor tuh kan gede-gede minta ampun, kinclong-kinclong, itu kan jahe hibrid sebenarnya. Makanya kalau cari jahe yang kayak gini sekarang, Anda pakai kadang-kadang seperempat, nggak ada pedes-pedesnya ini. Betul kan? Kompaknya minta ampun. Sehingga apa? Nggak dapat manfaatnya. Gue udah minum seliter juga nggak panas-panas nih badan. Kan gitu. Ya, maka cari jahe lokal. Ya, buah juga kita mulai kritis karena ada setan nongkrongin kita di sana. Ya, cari buah. Buah sekarang coba Anda mulai mikir buah yang kira-kira tidak disemprot ini itu segala macam. Contohnya apa? Manggis kan nggak disemprot. Betul? Contoh misalkan apalagi banyak duku apa-apa gitu lah. Jadi kita mulai apa ya? Mulai pintar, mulai lebih cerdas ngadepin si iblis ini yang memang bercokol terus di situ. Ya, supaya apa? Badan kita lemah, fisik kita lemah, mental kita lemah, hati kita lemah. Itu kerjaannya dia memang dari dulu. Seperti itu ya. Dan bahkan sering saya sampaikan berulang, dosa pertama manusia urusannya sama apa? Makanan. Nabi Adam makan kan? Makan buah dari pohon syajaratul khuld itu kan? Itu buahnya canggih menurut saya. Kenapa buahnya canggih? Habis makan buah terbuka aurat. Canggih buahnya. Ya kan ayatnya begitu kan? Saya mikir ini buah apa yang bisa sampai kayak begitu gitu loh canggihnya. Kan sakti itu buah. Sakti. Ya. Nah, begitu. Nah, jadi sebenarnya kita butuhkan apa? Intinya. Ya, intinya. Jadi, nah ini saya ajarin ilmunya nih. Ada ilmu baru. Jadi membuat inti. Jadi mungkin bahasa kita sekarang membuat stem cell kali ya. Inti dari saripati buah. Ya, jadi buah-buah begini ini Anda ambil nanti. Kemudian Anda blender. Lalu buahnya berapa banyak terserah, mau 5, 7. Totalnya kurang lebih sekitar 10 kilo. Banyak, memang banyak. Fungsinya apa? Karena memang
yang dihasilkan nanti sedikit sekali. Jadi blender nih apel, nanas, ya, apalagi pepaya, murah-murah aja lah. Pokoknya total 10 kilo. Lalu Anda blender pasti air ya. Nanti setelah itu Anda tunggu mungkin sekitar 3 jam sampai 8 jam. Lalunya apa? Lalunya nanti dia kan ngendap tuh terpisah kan. Ada yang buih-buihnya, ada yang air di bawah. Nah, di bagian atas itu akan ada cairan yang berwarna bening. Itu sarinya buah tadi. Itu kalau Anda bikin 10 kilo mungkin jadi cuma 100 mili. Itu stem cellnya. Itu minum tiap hari. Buat wajah dipupuk-pupukin apa. Bisa tuh. Ya. Diminum juga bagus. Ya, kenapa? Karena itu sudah intinya. Gitu ya. Nah, bab yang kita mau bahas hari ini Bapak sekalian adalah bab yang temanya berhubungan dengan sebenarnya akar penyakit kita zaman sekarang itu apa sebenarnya. Ya. Yang kalau Anda kerjakan ini sebenarnya, kalau boleh saya katakan, itu Masya Allah. Sebenarnya banyak penyakit bisa hilang. Bisa hilang. Ya. Dengan sendirinya. Iya, dengan sendirinya. Asal ini dikerjakan. Jadi ini sebenarnya ilmu yang sederhana, tapi insya Allah kalau dikerjakan benar-benar, berapa lama? Karena siklus sel yang saya ketahui itu sekitar 90 hari, 3 bulan. Siklus sel. Ya, artinya tubuh kita, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Allah sudah bilang bahwa tubuh kita itu sebenarnya dia punya kemampuan sempurna, dia bisa healing sendiri. Bisa healing, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri, bisa. Ya. Asal apa? Syarat ketentuan berlaku. Itu dia poinnya. Syarat ketentuan berlaku. Syarat pertama yang hubungannya dengan apa? Hubungan dengan jiwa, hati, emosinya dia, itu syarat pertama. Ya. Sepanjang itu tidak dia kerjakan, tidak bisa. Contoh mungkin akan sangat sulit bagi seseorang itu untuk sembuh kalau seandainya dia semua menumpahkan harapan dia atau mungkin keinginan dia pada sebab yang menyembuhkan penyakitnya tadi. Ikhtiarnya dia, sulit itu. Yang muncul malah cemas. Kira-kira berobat apa lagi di sini ya? Maksudnya, herbal apa lagi ya? Berobat ke dokter mana lagi? Itu maksudnya. Kalau dia menumpukan itu pada ikhtiar atau sebab. Karena Allah tidak butuh sebab. Itu yang pertama. Ya, artinya apa? Dia butuh ketenangan. Dia butuh hati yang lapang, dia butuh hati yang pasrah, dia butuh hati yang ikhlas, dia butuh hati yang ridho, dia butuh hati yang benar-benar kalau sakit ini membuat engkau ridho dengan aku ya Allah, maka aku pun ridho dengan sakit ini ya Allah. Kalau sudah kayak begitu Allah akan sembuhkan dengan mudah. Kalau memang masih ada jatah kontrak dia hidup di dunia. Kalau nggak ada, dia akan pulang kepada Allah dengan hati yang tenang. Kan pilihannya 2. Sakit nih, 3 lah. Dia sembuh, ya, kemudian atau dia mati. Ya, kalaupun dia mati, dia meninggal, maka pertanyaannya dia mati menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik atau tidak? Maunya kan baik. Artinya apa? Dia harus ridho dengan itu. Bagaimana cara kita mencerna ridho itu, atau bagaimana cara kita mencerna satu penyakit itu bentuk rahmatnya Allah? Baik, saya kasih tahu atau saya beritahu kepada ibu sekalian dengan hal yang sangat gampang, biar Bapak Ibu mudah mencernanya. Begini, Anda semua, saya diberi pilihan untuk makan sama tidak makan. Pilih makan atau tidak makan? Makan kan? Makan dong, enakan makan. Mie ayam, bakso, nasi goreng, seblak, ceker, apalah. Tapi ceker bagus. Pokoknya yang gak sehat-sehat itulah, misalkan lah gitu ya. Kita pasti pilih makan. Yang sudah agak sedikit benar ya buah lah, sayur. Kita kan gitu. Lantas pertanyaannya begini, makan terus. Bagaimana caranya Allah menghentikan kita makan? Yang pertama dibikin tidur. Gak bisa makan kan? Sehingga tidur itu adalah waktu terbaiknya tubuh kita untuk meresetting semua sistem. Semakin bagus tidurnya, semakin sehat badannya. Anda mau nge-gym, mau olahraga, mau apa, kalau tidur yang gak beres, gak bakal bisa sehat tuh badan. Benar. Maka bab tidur diatur dalam Islam.
Apa kata Allah? Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Bangunlah sepertiga malam. Nabi contohkan, Allah menyebutkan wa ja'alna laila libasa, kata Allah. Jadi kami jadikan malam itu sebagai waktu istirahat. Istirahat, jangan olahraga. Paham? Jadi malam itu bukan waktu olahraga. Apakah ada dasarnya? Banyak penelitian-penelitian menjelaskan tentang tidak baiknya olahraga malam. Beneran. Malam itu waktu apain? Udah paham kan? Tidur. Ya. Jadi waktu malam itu waktu tidur. Kenapa? Itu resetting tubuh kita semua di malam hari itu. Growth hormon apa, bahkan ada saya baca beberapa tulisan-tulisan para ilmuwan itu, masya Allah, spektakuler Bapak Ibu sekalian yang terjadi waktu kita tidur itu spektakuler, masya Allah. Sehingga saking spektakulernya Nabi beradab luar biasa dengan tidur. Apa adabnya? Nabi membaca doa-doa kan sebelum tidur, karena luar biasa besar rahmat Allah ketika tidur. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Kenyang. Kenyang kan cara Allah menghentikan kita makan. Udah kenyang nggak bisa lagi makan. Kenyang itu bentuk kefanaan. Ya, kefanaan itu fana. Maka di surga nggak ada kenyang. Orang makan aja, nggak ada lapar, nggak ada kenyang, makan aja. Di surga begitu. Mati juga nggak ada. Di surga nggak ada kematian. Ya. Seperti itu. Jadi sembelih kematian itu, kata Rasulullah. Tidur, kemudian apa lagi? Kenyang. Apa lagi? Puasa. Ya kan? Makanya coba kutiba itu berat, Bu, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu kami kasih kewajiban. Supaya apa? Kalian berpuasa. Lihat ayat berikutnya apa kata Allah? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Rasul itu kalau dia datang, maka syariat sebelumnya, Rasul sebelumnya itu akan dihapuskan dengan kedatangannya dia. Nabi SAW ya membawa syariat yang menghapuskan syariat semua Rasul sebelum itu. Cukup dengan syariat Rasulullah yang dibawanya SAW, Quran, hadis segala macam itu, dan syariat sebelum itu dihapus. Cuman menariknya apa? Syariat puasa ini nggak dihapus. Kalau pakai ayat tadi kan gitu. Kenapa? Kita dengan Nabi Adam sama nggak? Sama, beda casing doang. Beda casing. Nabi Adam tingginya 60 hasta, 27 meter. Tapi jeroannya kan sama. Mata, hidung sama, persis sama. Cuma beda ukuran aja. Ya, makanya bicara tentang syariat puasa itu, atau mungkin kita bicara puasa itu salah satu yang sebenarnya menjadi ya, wa antasumu kata Allah dalam surah Al-Baqarah itu, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah di situ kan, dan puasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Nah, kan keren kan? Solusi nggak itu? Solusi. Jadi kalau mau sehat, puasa. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Benerin tidur. Ya kan? Jadi terus saya tahu gimana nih? Kapan tidurnya? Baca hadis Nabi. Nabi itu tidurnya kapan? Ya kan? Kapan Nabi tidak mau tidur? Nah, itu baca juga. Ya, kapan Nabi tidak mau tidur? Kapan Nabi nggak mau tidur? Habis asar kan? Habis asar, kemudian maghrib ke isya nanti nggak tidur, atau habis subuh. Beberapa ulama memang menyebutkan bahwa memang tidak ada larangan mutlak atau mungkin keharaman setahu saya untuk tidak tidur setelah subuh. Tapi percayalah, nggak enak sama sekali badan kita itu kalau kita tidur habis subuh. Beneran? Betul? Nggak enak. Cobalah paksakan untuk tidak tidur habis subuh. Karena apa? Itu tuh saya bilang, nggak sopan kita sama Allah. Kenapa nggak sopan? Karena Allah lagi bagi-bagi rezeki, kan hadisnya begitu. Hambanya malah tidur. Makanya ada warung dekat rumah saya itu jam 5:30 sudah buka dia. Emang ada yang beli? Nggak ada juga. Untuk ngambil berkahnya subuh.